Jika kamu adalah seorang bocah yang sangat mencintai sepak bola, maka nyaris dipastikan bahwa posisi bek sayap bukanlah impian. Bagi orang-orang di luaran sana yang ingin menjadi bintang, posisi tersebut dianggap aneh untuk dijadikan sebagai cara mencari popularitas hingga catatan gol menggelegar. Wajar saja, tidak banyak pemain bintang yang benar-benar memiliki popularitas tinggi dari posisi tersebut. Selalu penyerang atau setidaknya gelandang yang menjadi posisi impian anak-anak pecinta sepak bola. Akan tetapi, legenda sepak bola bernama Jack Charlton kemudian memiliki pandangan lain. Dia mengatakan kalau posisi bek sayap memiliki peran paling vital untuk bertahan dan memulai serangan. Klaim itu pertama kali diucapkan saat Brasil memenangkan trofi Piala Dunia tahun 1994. Di sana terdapat nama Jorginho dan Branco yang tampil sangat brilian. Kemudian pada tahun 1998 ada nama Lilian Thuram dan Vicente Lizarazu yang membawa gelar juara bagi Prancis. Lalu yang paling fenomenal terjadi pada saat timnas Brasil memenangkan trofi Piala Dunia 2002. Adalah Cafu dan Roberto Carlos yang menciptakan kombinasi sempurna di sisi sayap untuk membawa tim Samba naik ke panggung tertinggi sepak bola. Cafu menjadi sosok yang lebih dulu lahir pada 7 Juni 1970 di kawasan Itaquaquecetuba, Sao Paulo. Wilayah tersebut terkenal dengan pohon bambu yang sering dimanfaatkan untuk memproduksi senjata untuk berburu. 3 tahun berselang, terletak 400 km dari sosok Cafu lahir, Roberto Carlos resmi menghembuskan nafas pertamanya di dunia pada 10 April di kawasan Garca, Sao Paulo yang terkenal dengan produksi kopinya yang beraroma kuat dan tajam. Sama-sama lahir dari wilayah penghasil barang tajam, Cafu dan Roberto Carlos kelak juga akan menjadi sosok yang sama tajamnya di atas lapangan. Cafu memulai karir profesionalnya bersama Sao Paulo pada tahun 1989. Dia bertahan di sana sampai tahun 1995 sebelum bergabung dengan Palmeiras. Sementara itu, Roberto Carlos memulai karir sepak bolanya di União São João, sebelum memainkan karir cemerlang di Palmeiras sejak tahun 1993 sampai 1995. Roberto Carlos yang dipandang sebagai pemain spektakuler mulai terbang ke Eropa dengan bergabung bersama Inter Milan pada tahun 1995. Cafu yang sempat memulai karir di Eropa bersama Real Zaragoza lebih dulu tampil dengan skuad Samba di ajang Piala Dunia 1994. Cafu bahkan masuk ke dalam jajaran skuad Brasil yang sukses meraih gelar juara. Melanjutkan karir cemerlangnya, Cafu lalu terbang ke AS Roma pada tahun 1997. Di sana, dia tampil dengan sangat luar biasa dan kembali dimasukkan ke dalam skuad Samba yang tampil di ajang Piala Dunia 1998. Kali ini, dia bergabung bersama Roberto Carlos yang mulai diberi kesempatan tampil di ajang Piala Dunia. Itu terjadi setelah sang pemain memainkan sepak bola mengesankan di Real Madrid, usai sempat mengalami tahun menyedihkan di Inter Milan. Saat itu, Roberto Carlos baru saja memenangkan trofi Liga Champions Eropa bersama Real Madrid. Sebagai informasi, kedua pemain tersebut sebelumnya juga sukses mempersembahkan Piala Konfederasi buat Brasil pada tahun 1997. Sayangnya, pada ajang Piala Dunia 1998, meski keduanya sudah tampil bersama, kombinasi Lilian Thuram dan Vicente Lizarazu tampil lebih superior, sehingga sukses membawa Prancis mengandaskan perlawanan tim Samba di partai final dengan skor telak 3-0. Akan tetapi, Piala Dunia 1998 tetap menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi keduanya. Cafu dan Roberto Carlos tumbuh menjadi kombinasi yang lebih tajam dan mematikan, baik dalam bertahan maupun menyerang. Setelah gagal di ajang Piala Dunia 1998, Cafu dan Roberto Carlos sama-sama melanjutkan karir cemerlangnya di klub yang dibela.
Roberto Carlos masih setia memenangkan trofi Liga Champions Eropa bersama Real Madrid, sementara Cafu sukses mempersembahkan trofi Scudetto yang sangat membanggakan bersama AS Roma. Roberto Carlos terkenal dengan kecepatannya yang luar biasa. Dia lincah dan juga memiliki tendangan yang amat mematikan. Dalam situasi bola mati, kaki kirinya seringkali membuat kiper lawan ketakutan. Meski bertubuh kecil, Roberto Carlos tetap lihai dalam menjaga pertahanan. Dia kerap melakukan tackle sempurna dan tak jarang mengambil bola dengan cepat melalui kelincahan kakinya. Yang tak kalah penting, dia juga pandai kala membangun serangan. Dia beberapa kali bergeser posisi di lini tengah hingga tiba-tiba muncul di lini depan. Tak kalah dari rekan duetnya, Cafu juga memiliki kekuatan yang superior. Dia pandai menguasai bola, mengambil bola dari lawan dengan penuh kehati-hatian, serta yang terpenting memiliki stamina yang seperti tak ada habisnya. Cafu, selain jago dalam bertahan, juga seringkali terlibat dalam serangan. Orang-orang cenderung mengingat kemampuan Cafu dalam bertahan, namun mereka seringkali lupa kalau dia juga sering melakukan serangan dengan energinya yang tak pernah habis. Puji bek legendaris asal Belanda, Jaap Stam. Menyambut ajang Piala Dunia 2002, timnas Brasil muncul sebagai salah satu favorit juara. Dari semua lini, mereka memiliki komposisi pemain yang sangat berisi. Menaruh nama Cafu dan Roberto Carlos, pemain lawan sering kerepotan saat membangun serangan dari sisi lapangan. Selain itu, pertahanan lawan juga sering kacau saat Cafu dan Roberto Carlos mulai melakukan serangan. Buah dari kombinasi tersebut, Brasil sukses mencetak 11 gol dan hanya kebobolan sebanyak 3 kali di fase grup. Di babak gugur sebelum laga final, Brasil juga sukses mencetak 5 gol dan cuma kebobolan sekali saja. Ketika Brasil sukses menapaki laga final melawan Jerman, formasi 3-4-3 membuat Roberto Carlos dan Cafu memiliki kebebasan yang cukup maksimal. Mereka seringkali naik turun dan selalu sigap dalam menjaga pertahanan maupun saat membantu serangan. Hasilnya, Brasil mampu menumpas perlawanan tim kuat Jerman dengan skor 2-0. Pasca memenangi trofi Piala Dunia 2002, Cafu dan Roberto Carlos masih sama-sama diandalkan di level klub. Roberto Carlos masih setia bersama Real Madrid, sementara Cafu semakin menggila bersama AC Milan. Bersama Rossoneri, Cafu berhasil mendapatkan semua piala yang tersedia, termasuk trofi Liga Champions Eropa pada tahun 2007. Sementara Roberto Carlos, ia masih sanggup memenangi trofi La Liga, sekaligus menjadi andalan pecinta game sepak bola yang begitu melegenda. Pada akhirnya, Cafu dan Roberto Carlos memutuskan pensiun dari timnas Brasil saat tim Samba kandas atas Prancis di babak perempat final Piala Dunia 2006. Mereka merasa sudah cukup dengan seragam tim nasional dan menghabiskan sisa karirnya dengan catatan gemilang. Jika kamu suka video ini, silakan klik tombol like dan subscribe channel ini.